Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah mabata. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat fid dunya wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafuna sholih. Sya'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa mongko utawi man idzan ing dalem waktune mengkono-mengkono mutasifun bitil kasifat iku nurun nur utawa pepadang min anwarin nabi kang saking piro-piro nuri jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasluhu patut utawa bagus apa lil iktidai den enut apa lil iktidai den enut sapa bihi man walakin wujudu mislihi tetapi ne utawi wujute padane man walakin wujudu mislihi tetapi ne utawi wujute padane man iku nadirun longko apa wujudu mislihi iku nadirun longko apa wujudu mislihi a'azzu luweh longko minal kibriti tinimbang saking lirang al ahmari kang abang waman utawi sapane wong iku sa'adat hu nulungi ing man iku sa'adat hu nulungi ing man opo as-sa'adatu kabejan fawajada mongko nemu sapa man syaikhon ing guru kama kaya keterangan zakarna kang wis nutur sapa ingsun ing ma wa qabilahu lan nampa ing man sapa asy-syaikhu guru yang bagi sayukjo apa ayah tarimahu yento mulyaaken sapa man ing syekh apa ayah tarimahu yento mulyaaken sapa man ing syekh zahiron ing dalem zahire wa batinan lan ing dalem batine. Fa wa idza nurun min anwarin nabi sallallahu alaihi wasallam yasluhu lil iktida'i bihi. Ketika kita sudah menjumpai seorang guru
sebagaimana guru yang memiliki kriteria-kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi kewajiban seorang yang hendak menuju kepada Allah, seorang salik, seorang yang ingin sampai kepada hadrah qudsiyahnya Allah, maka dia harus mempunyai seorang guru yang kamil mukammil, seorang guru yang menjadi naibur rasul, pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini. Dan tentunya itu tidak sembarang orang, tidak semua bisa dijadikan sebagai guru yang kamil mukamil. Belum tentu dia itu orang yang pandai atau pinter kitabnya dan seterusnya. Urung mesti nek wis apal kitab itu bisa dijadikan sebagai seorang Syekhul Murabbi sebagaimana yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini. Karena itulah beliau menuturkan termasuk diantaranya syarat bagi seorang naibur rasul itu tanda-tandanya adalah ayyakuna aliman. Yang pertama dia adalah seorang yang alim. Kemudian berikutnya beliau itu adalah orang yang meninggalkan hubbud dunya, meninggalkan cinta terhadap dunia, meninggalkan cinta terhadap pangkat derajat. Beliau mengikuti seorang syekh basirin, seorang syekh yang dikaruniai penglihatan hati, sabar, memiliki hubungan kepada Baginda Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa memperbanyak riyadhah, senantiasa memperbanyak puasa, sedikit makan, sedikit tidur, demi dan untuk umat memperbanyak sholawat kepada Baginda Agung Rasulullah. Orang kalau sudah demikian itu, maka kalau sudah punya kriteria-kriteria yang seperti itu, dia patut untuk dijadikan sebagai seorang guru. Mengapa? Karena di dalam dirinya telah terdapat nurun min anwarin nabi, telah terdapat nurin min anwarin nubuwah. Dia sudah mendapatkan cahaya petunjuk sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia mampu untuk irsyadul qalbi, mendidik, membimbing seorang murid supaya dia sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang beruntung, seorang yang beruntung, dia akan menemukan guru yang semacam ini. Seorang yang beruntung, dia akan menemukan seorang guru yang betul-betul telah dititipkan nur di dalam dirinya untuk irsyadul qalbi, menunjukkan kepada hati setiap murid-muridnya untuk sadar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita telah memperoleh guru yang seperti ini, guru yang senantiasa hatinya terus kumantil kepada Allah, qalbuhu yatufullah daiman, hatinya terus tawaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sedikit makan, sedikit tidur, riyadhah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk urusan makhluk, urusan umat. Maka kalau kamu sudah menemukan guru yang demikian itu, maka hendaknya ayahtarimahu, hendaknya kita memuliakan kepadanya zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin kita. Tetapi ingat, sejumlah guru yang seperti ini tidak banyak. Jumlah guru yang seperti ini sangat sulit untuk mencarinya. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa a'azzu minal kibritil ahmar. Ini jauh lebih sulit kita mencarinya dibandingkan kita mencari belerang berwarna merah, karena umumnya belerang warnanya kuning. Ini saking sulitnya kita untuk mencari guru yang seperti ini, guru yang kamil mukamil dalam istilah dunia tasawuf, seorang yang mampu menjadi mursyid, menunjukkan
kepada santri-santrinya jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beruntung? Maka hendaknya dia memuliakan gurunya baik secara zahir maupun secara batin. Amah tiramu zahiri anapun utawi oleh muliaaken ing dalem zahire iku fahuwa mongko utai ihtiramu zahir iku alayu jadilahu yen to ora madoni ing iku alayu jadilahu yen to ora madoni sapa man ing syekh iku alayu jadilahu yen to ora madoni sapa man ing syekh wala yastaghilan yen to ora ketungkul sapa man bil ihtijaji kelawan gawe hajat bil ihtijaji kelawan gawe hajat ma'ahu sartani syekh fi kulli mas'alatin ing dalam saben-saben masalah wa in alima senajan ngerti sapa man bil ihtijaji kelawan gawe hujjah kleru ya bil ihtijaji kelawan gawe hujjah ma'ahu sartani syekh fi kulli mas'alatin ing dalam saben-saben masalah wa in alima senajan ngerti sapa man khata'ahu ing lupute syekh khata'ahu ing lupute syekh walayul kilan ora nibaaken sapa man walayul kilan ora nibaaken sapa man baina yadaihi ing dalem ngarepe syekh sajadatahu ing sajadahe man illa waqta ada isolati angin ing dalem wektune nglakoni salat fa idza farigha mongko are kalane rampung sapa man Faidha farigha mongko ari kalane rampung sapa man yarfa'uha mongko ngangkat sapa man ing sajadah yarfa'uha mongko ngangkat sapa man ing sajadah wala yukfir lan yen to ora ngekehaken sapa man nawafila sholati ing pira-pira salat sunnah bi hadratihi ing dalem ngarepe syekh wa ya'malan yen to ngamal sapa man ma ing perkara ya'muruhu kang perintah ing man sapa asy-syaikh minal amali saking ngamal biqadri wus'ihi kelawan kira-kirane kekuatane man utawa kejembarane man wa taqatihi lan tegese kekuatane man wa taqatihi lan tegese kekuatane man. Amah tiramu zahir, maka ketika kita sudah ketemu sama guru yang seperti itu, hendaknya secara zahir maupun batin kita memuliakan guru tersebut. Bagaimana memuliakan secara zahirnya? Secara zahir Allah yujadilahu wa la yastaghila bil ihtijaji ma'ahu. Jangan sampai kita kemudian berdebat dengan guru tersebut. Jangan sampai kemudian kita membuat hujjah bersama guru tersebut dalam setiap masalah, meskipun kita mungkin tahu ada kesalahan di dalamnya. Kalau kita sudah ketemu sama guru yang seperti itu, secara zahir jangan menentang guru tersebut. Nah, didawuhi ya manut begitu aja. Wala yulki baina yadaihi sajadatahu. Kalau kamu misalkan bersama dengan beliau, jangan kamu beber sajadahmu di hadapan beliau dengan maksud untuk menunjukkan bahwa kamu itu ahli ibadah. Ojo ngekeh-ngekeh ibadah di depan guru tersebut, seolah-olah kamu adalah seorang yang ahli ibadah, seolah-olah kamu itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Jangan seperti itu kalau di hadapan beliau. Kalau di luar itu, kamu di rumah atau mungkin kamu tidak bersama beliau, monggo silahkan. Ya, monggo silahkan. Wa ya'mala ma ya'muruhu asy-syaikh. Kalau kamu diperintahkan apapun yang diperintahkan oleh beliau, maka sebisa mungkin kamu melakukan itu tentunya dengan kadar kemampuan yang kamu miliki. Karena beliau pasti tahu, guru yang semacam ini sudah tahu kadar kemampuan yang kamu miliki. Jadi guru yang seperti ini yang sudah memiliki kriteria sebagaimana disebutkan itu bagi beliau tidak ada yang rahasia lagi. Orang Jawa menyebutnya guru waskito.
Jadi tanda, termasuk tanda diantaranya adalah lausirun yasri fil alam kama yasir ruhu fil jasad atau kama yajril ma'u fis syajar. Beliau ini memiliki satu siri rahasia yang mampu untuk menembus seluruh dunia, sebagaimana beliau mampu untuk menembus melihat ruh yang berjalan di dalam tubuh, yang berada di dalam tubuh, maupun air yang mengalir di dalam tumbuhan. Jadi beliau tahu kondisi batin santrinya. Beliau tahu bagaimana keadaan santrinya pada sesungguhnya. Maka ketika kamu perbanyak ibadah di depan beliau, maka itu nggak ada artinya. Justru itu bisa jadi merupakan kesombongan yang ada di dalam dirimu. Ditunjukkan di hadapan syekh rajin, kalau pulang di rumah nggak rajin sama sekali, nggak pernah ibadah, nggak pernah wiritan dan seterusnya. Ya. Maka ini penting, baru harus kita ketahui. Wa ammahtiramul batini anapun utawi mulyaaken utawa hormat ing dalem batine. Iku fawa mongko utawi ihtiramul batin. Iku annakulama temen setuhune saben-saben perkara. Yasma'u kang krungu sapa man ing ma. Wa yaqbalu lan nampa sapa man min husaking syekh fi zahiri ing dalam zahire iku layung kiruhu ora ingkar sapa man ing ma fil batini ing dalam batine la fi'lan ora ing dalam penggawene wala qaulan lan ora ing dalam ucapane li allayatasima supaya ora persifatan sapa man li Allah yatasima supaya ora persifatan sapa man bin nifaqi kelawan sifat munafik. Wa illam yastati lan lamun ora kuwasa sapa man. Wa illam yastati lan lamun ora kuwasa sapa man yatruku mongko tinggal sapa man. Yatruku mongko tinggal sapa man suhbatahu ing reruangan syekh. Ila ayyuwafiqa tumeka maring yento nocoki ila ayyuwafiqa tumeka maring yen to nocoki apa batinuhu batine man zahirahu ing zahire man wa yahtari zalan yen to ngreksa sapa man wa yahtari zalan yen to ngreksa sapa man an mujalasati sahibi su'i saking pelungguan wong kang duweni sifat Allah. Liak suro supaya cupet apa wilayatu syayatinil jinni oleh merintai piro-piro setan jin wal ingsilan setan menungso ansohni kolbihi saking ati kang koyo pelataran saking atine man kang koyo pelataran fayasfi mongko bersih sapa man min lauthi syayatini saking sifat bangsa setan wa ala kulli halin lan ing atase saben-saben tingkah yakhtaru milih sapa man al faqra ing larat alal ghina ing atase sugih. Wa amahtiramul batin, adapun penghormatan yang sifatnya batin, maka annakullama yasma'u wa yaqbalu minhu fi dhahir, segala sesuatu yang didengar secara zahir kemudian diterima oleh sang santri tersebut, jangan sampai hal itu kemudian berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam batinnya. Tidak perbuatan juga tidak ucapan. Supaya apa? Supaya santri tersebut tidak terjerumus kepada sifat kemunafikan. Seandainya dia tidak mampu, karena ya nyuwun sewu, seorang guru yang kamil mukamil itu, seorang guru yang punya sifat kriteria yang sebagaimana disampaikan oleh Syekh Imam Al-Ghazali tersebut, itu beliau mempunyai cara tersendiri, memiliki cara-cara tersendiri di dalam tarbiyatul murid.
Beliau punya cara bagaimana dia mendidik santri-santrinya, mendidik murid-muridnya supaya hatinya itu betul-betul bersih. Karena ibaratnya kemarin itu mencabuti rumput yang ada di tengah-tengah tanaman, mencabut penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri santri. Sehingga ketika santri ini ibadahnya sudah mempeng, misalnya ibadahnya sudah mempeng, kemudian ada penyakit di dalam ibadah tersebut, sang guru tahu, kemudian guru berusaha untuk mencabutnya dengan cara apa? Kadang-kadang itu dengan cara yang yukhariqul adat, yang tidak sesuai dengan adat, bahkan kadang-kadang itu seolah-olah secara syariatnya itu bertentangan. Karena ini irsyadul qalbi. Karena ini adalah irsyadul qalbi. Nah, oleh karena itulah, maka ketika nanti seorang murid ketika bersama dengan guru, ada hal-hal yang sekiranya tidak cocok dengan hatinya, lebih baik dia diam terlebih dahulu untuk beberapa waktu, mungkin tidak. Ini kalau dia belum menerima, kalau bisa, sudah bisa, yuwafik batinuhu dhairuhu, maka terus bersama dengan beliau. Dan juga berusaha untuk menjauhi berkumpul dengan orang-orang yang buruk, berkumpul dengan orang-orang yang punya akhlak-akhlak yang tercela. Supaya apa? Supaya semakin sempit setan mempermainkan dirinya. Jadi setan itu kalau kita bersama dengan orang-orang yang buruk itu kan semakin banyak kesempatan yang dimiliki oleh setan untuk menggoda kita. Bukan berarti ini kalau misalkan ini untuk santri begitu ya. Kalau orangnya itu sudah kuat, imannya sudah kuat, dia mampu bergaul dengan banyak orang buruk, dia bisa bergaul dengan mereka dan tidak ada kekhawatiran bahwa imannya itu akan berkurang atau dia akan terjerumus kepada hal-hal maksiat yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh orang-orang buruk tersebut, maka ya lebih baik dia malah ngumpul kemudian mengajak orang-orang tersebut untuk kembali kepada Allah. Tapi lek urung kuat, kalau belum kuat ya jangan coba-coba. Ya, kalau belum kuat jangan coba-coba. Maka Gusmi itu, kalau Gusmi itu makomnya kan sudah beda dengan kita. Gila, beliau itu seringkali ke kafe, seringkali ke lokalisasi. Tetapi beliau kan memang berdakwah ke sana, ngajak orang untuk kembali kepada Allah. Bagaimana itu? Ya boleh, karena itu kan memang harus tugas orang-orang khusus untuk mengajak itu. Kalau sampean ya jangan coba-coba. Wah, saya tak pergi ke pelacuran untuk berdakwah ngajak biar mereka kembali kepada Allah. Lek ora kuat kebablasan ya repot malahan. Tapi kalau memang sudah kuat, monggo silahkan. Kayak Gus Miftah misalkan, ya kabarnya juga demikian, beliau ke ini. Kalau memang hatinya sudah kuat, imannya sudah kuat, wah itu bagus. Tapi lek urung kuat, ojo jajal, ojo coba-coba, bahaya malahan. Ya, maka di sini penting wayah tariza'an mujallati sahibis su liyaksura wilayatu syayatinil jinni wal ing an suhbati qalbihi, supaya wilayah atau perintah-perintah setan, baik itu setan yang berupa jin maupun manusia, itu semakin sempit sehingga tidak ada peluang bagi mereka untuk menggoda dan menyesatkan manusia, itu tidak ada. Ini penting untuk kita ketahui. Jadi tidak hanya sekedar ilmu secara syariat saja. Kalau kita ingin beruntung menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, maka carilah guru yang di situ menjadi naibur Rasul, seorang guru yang betul-betul ditunjuk oleh Allah sebagai naibur Rasul. Dan ini sulit. Untuk mencari guru yang seperti ini, kal kibritil ahmar, sebagaimana kita mencari kibrit ahmar, belerang merah, yang sulitnya bukan main. Tetapi ada, sulitnya bukan main. Kadang dia ada di dekat kita, tetapi kita tidak tahu. Kadang beliau itu mungkin adalah seorang yang sepertinya biasa, tidak ada orang yang tahu.
kita ya semekur penggawean ngarit dan lain sebagainya, itu sangat mungkin. Karena ada Sultanul Aulia itu yang sebagai pemintal benang. Ada Sultanul Aulia atau Al-Mursyid yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi laku seharinya ya hanya sebagai orang biasa, bukan orang besar. Jadi tentunya kita harus hati-hati, ya, kita harus hati-hati, berusaha untuk mencari guru yang betul-betul. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah wa minal khaus radhiyallahu an-nadhrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.